Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup tentu saja, ya, dan sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat ini kepada kita sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah kita kepadanya. Kemudian kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan kejadian yang ada di New Zealand, maka pada pertemuan ini, ya, di Ustaz Menjawab kita akan coba angkat satu tema, satu topik, yaitu Islamofobia, ya, artinya adalah ketakutan pada Islam. Bahwa kita lihat dalam kejadian tersebut bagaimana seorang yang tidak beragama Islam berani masuk ke masjid, kemudian membunuh, ya, sekian banyak orang Islam yang sedang mengerjakan sholat Jumat atau hampir mengerjakan sholat Jumat hari itu, ya, karena mereka bersiap-siap untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Rahmat Ibnu Umar, ya. Baik Ustadz, mungkin bisa disampaikan aja langsung, ya, berkaitan dengan tema ini, Ustadz. Tafadhal. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ustadz, ya, sudah memberikan kesempatan di ACTV. Islamofobia merupakan istilah yang mulai muncul di tahun 1980-an, Ustadz, ya. Kemudian menjadi populer ketika terjadi peristiwa 9/11, apa namanya itu, 11 September 2001. Yeah. Jadi begitu ininya latar munculnya istilah ini. Kemudian tadi mengenai arti tadi disebutkan oleh Ustadz Azanul. Yeah. Islamofobia itu memang dimaknai ketakutan pada Islam. Kalau seorang penulis Inggris lebih menyebutnya sebagai halusinasi terhadap Islam. Jadi kenapa orang memiliki rasa takut pada Islam? Karena pertama faktor keyakinan, Ustadz, ya. Okay. Faktor keyakinan. Secara iktikad memang Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, walan tarodo angkal Yahud, bahwa orang Yahudi itu nggak pernah ridho. Begitu juga orang Nasrani, Ustadz, ya. Yeah. Hatta hingga kita itu mengikuti milah mereka, mengikuti pola hidup mereka. Jadi ini secara keyakinan memang rasa tidak suka dengan Islam itu sudah ada, gitu, Ustaz, ya. Itu satu faktor keyakinan. Ini dari sononya sudah ada, gitu. Dari sananya sudah ada. Iya, betul. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling juga yang paling berperan besar, Ustaz, ya. Paling berperan besar itu adalah ketika dunia itu tidak punya gambaran yang ideal tentang Islam. Ketika tidak punya gambaran yang ideal tentang Islam, kemudian gambaran Islam itu dibuat seperti sesuatu yang menakutkan, Islam itu divisualkan dalam bentuk propaganda di film misalnya, itu kan selalu berperan sebagai bandit, gitu, ya. Betul. Kalau kita lihat produksi-produksi film yang dibuat oleh Barat itu Islam itu atau orang Islam itu cenderungnya adalah
pelaku teror, gitu. Pelaku kejahatan itu. Jadi gambaran ini memang dibuat ketika dunia tidak punya gambaran yang jelas tentang idealnya Islam itu, mereka buat gambaran yang buruk dalam bentuk stigma dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bagian dari yang kedua ini, mereka juga tidak bisa melihat pada diri orang Islam itu hal-hal yang baik gitu ya Ustaz ya. Misalnya ketika orang Islam itu diberikan amanat atau diberikan kesempatan untuk menjadi penyelesai masalah dunia atau penyelesai masalah manusia, itu kan tidak bisa. Justru kadang-kadang ya orang Islam itu malah menjadi masalah gitu ya. Jadi pemirsa AJTV yang dirahmati Allah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi orang-orang sekarang menjadi takut pada Islam. Jangankan orang kafir, Ustadz Azanur, ya. Orang Islam saja pun sekarang takut dengan Islam. Betul. Ya karena kan? Gambaran-gambaran buruk tadi. Karena gambaran-gambaran buruk itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang Islam sekarang takut sendiri dengan ajarannya. Ya, kalau orang kafir takut wajar karena mereka nggak yakin dengan Islam kan Pak. Tapi ini orang Islam, jadi korban Islamophobia ini memang bukan hanya orang kafir, tapi orang Islam juga menjadi korban. Ironis sekali berarti Ustaz ya? Iya. Menyedihkan sekali ya. Seperti itu ya. Menyedihkan. Masya Allah. Ya. Berarti apakah pembinaan ulama kepada umat selama ini masih minim, sampai umat Islam sendiri punya gambaran yang tidak baik terhadap Islam? Bagaimana ini Ustaz? Ini kan satu pertanyaan yang menggelisahkan kita juga kan? Iya betul Ustaz. Iya. Umat Islam, para pemikirnya atau para ulamanya itu tidak bisa mengimbangi propaganda yang dibuat oleh orang-orang kafir. Jadi propaganda yang dibuat oleh orang-orang kafir itu tidak bisa diimbangi. Bahkan tidak sedikit di antara ulama-ulama itu akhirnya membela Islam dengan cara sudut pandang yang dimiliki oleh orang-orang Barat itu sendiri. Berarti udah jadi murid orang kafir juga dengan sendirinya ya? Tanpa mereka disadari sadari ya? Iya, Oke. Baik. Jadi itulah pemirsa CTV yang dirahmati Allah. Islamophobia ini memang menjadi penyakit lah di tengah kehidupan umat manusia. Dan ini akan terus seperti ini. Jadi apa yang terjadi di New Zealand itu misalnya, itu kan bukan yang pertama ya Ustaz ya. Itu bukan yang pertama. Jadi sudah sangat banyak orang-orang itu berbuat buruk atau berbuat kasar kepada orang Islam itu karena paradigma yang mereka miliki tentang orang Islam itu adalah buruk gitu. Jadi kan ada prinsipnya, sebelum kita jadi korban ya kita hentikan aja keberadaan orang-orang yang akan mencelakakan kita kan itu ya. Jadi karena mereka kan punya gambaran orang Islam itu tukang bunuh, orang Islam itu macam-macam. Jadi sebelum dibunuh orang Islam ya kita bunuh aja orang Islamnya kan begitu. Yang di New Zealand itu kan ya faktor itu yang muncul. Apalagi ketika dia memiliki senjata yang memang dalam senjatanya itu dituliskan oleh pembunuh ini motivasi-motivasi sejarah zaman ya Ustaz, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman itu di mana mereka mendapat gambaran orang-orang kafir itu menjadi korban kejahatan dan kebrutalan kaum muslimin itu kan. Sehingga ya itulah yang terjadi, dia tembakin. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita kan, apakah kita cukup mengutuk orang yang berbuat salah seperti itu, melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin di saat dia punya gambaran yang tidak utuh tentang Islam? Khawatirnya nanti ketika ditanya di akhirat dia nanti kalau misalnya mati di hadapan Allah kan semua dipersidangkan Ustaz. Betul sekali. Kamu siapa namanya itu?
kenapa nembakin orang? Kalau yang mati kan nggak ditanya lagi Ustaz ya, kenapa dia ditembak kan nggak ditanya itu. Karena yang nembak ini yang ditanya kan. Kamu kok nembakin orang Islam itu? Dia akan bilang kan jujur nanti itu kan. Di akhirat itu kan nggak ada yang disembunyi Ustaz. Nggak ada yang disembunyiin betul. Dia jelaskan. Akhirnya kena juga kita kaum muslimin kan. Iya betul. Karena mereka tidak punya gambaran yang benar tentang Islam, akhirnya terjadilah peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi poin Ustaz. Apakah kita cukup mengutuk kejadian-kejadian yang menimpa umat itu, sementara mereka orang kafir, bahkan kita sendiri orang Islam tidak punya gambaran yang clear tentang bagaimana Islam itu membawa kebaikan dan membawa keberkahan Ustaz. Saya kira ini dulu seperti itu poin ya. Ustaz. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang fenomena gambaran buruk kepada Islam ini memang sudah lama ya dirancang oleh orang-orang di luar Islam. Betul. Saya teringat dengan satu pahlawan Islam dari Brazil itu. Ya. Itu malah digambarkan sebagai satu makhluk jahat yang memangsa Muslim, memangsa masyarakat gitu kan. Namanya zombie. Oh, zombie. Nah, zombie itu sebenarnya pahlawan Muslim. Iya. Tapi kemudian gambaran orang ketika disebut zombie adalah makhluk mayat hidup. Mayat hidup yang tidak punya pikiran dan dia mau memangsa manusia normal seperti itu. Nah, itu kan gambaran yang kita lihat di novel, di film, di game-game seperti itu. Betul. Sehingga sampai sekarang orang kalau disebut kata zombie itu bayangannya selalu itu. Iya. Enggak kan? Padahal itu sebenarnya kan bukan. Bukan. Nah, gambaran orang sudah dirubah 100%. Betul. Ya kan? Persepsi orang terhadap Muslim itu sudah dirubah 100%. Akhirnya sekarang kita tidak lagi mengenal pahlawan Islam dari Brazil tersebut. Iya, ya kan? betul. Nah, padahal kehidupan dari zombie ini tidak sesadis yang dibayangkan itu. Tidak pernah zombie itu membunuh dengan cara yang seperti itu. Tidak. Ya? Iya, betul. Nah, jadi itulah para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa apa yang hari ini diistilahkan oleh tokoh-tokoh dakwah dengan bahasa ghazwul fikri ya, perang pemikiran, itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada ajaran yang mulia ini. Maka tugas-tugas kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk membersihkan kembali ya istilah-istilah yang sudah dikaburkan oleh non-muslim tersebut. Betul. Ya. Nah, kita kembalikan kepada istilah yang benar, bahwa Islam itu sebenarnya menyelamatkan. Iya, betul. Islam itu menenteramkan, Islam itu menyejahterakan, dan seterusnya. Baik Ustaz, mungkin ada sisi-sisi lain dari kenapa mereka punya gambaran buruk terhadap Islam itu. Dari awal mungkin mereka memang tidak senang, ya kan. Yang kedua memang sudah ada desain supaya gambaran itu muncul ya dalam pikiran-pikiran masyarakat dunia. Nah, apa saja mungkin penyebab-penyebab kenapa kemudian gambaran itu bisa begitu masif ya hari ini pada kalangan-kalangan non-muslim, terutama dari barat ya. Iya. Bagaimana nih Ustaz? Baik Ustaz. Jadi pemirsa CTV yang dirahmati Allah, ketika barat berhasil mengambil peran pemimpin dunia, misalnya itu bisa kita lihat dari komentarnya seorang panglima Inggris Ustaz, ya, pada zaman ketika berhasil menaklukkan Al-Quds, itu pasukan Inggris itu, Arnold siapa namanya itu, dia kan berpidato, setelah ini tidak ada lagi perang salib. Jadi ketika mereka berhasil mengambil kepemimpinan dunia, kan mereka tidak ingin terganggu dominasi ini, maka mereka kan sudah memetakan musuh-musuh mana gitu ya. Maka dulu kan ada komunis dan itu udah berhasil mereka halau lah gitu istilahnya. Komunis ini udah tidak mengganggu eksistensi peradaban Barat. Nah, dan mereka melihat potensi ancaman itu sekarang ada pada Islam gitu ya. Seperti yang disebutkan siapa itu penulis
Samuel Huntington. itu. Iya, kan. iya, betul. Jadi ketika komunis itu Clash berhasil, civilization ya, perang benturan peradaban. Nah, Iya, iya. jadi ketika komunis itu berhasil dihalau, mereka melihat potensi ancaman yang luar biasa itu ada pada Islam. Iya, 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 iya. Agar potensi ini paling tidak cepat berhasil, maka mereka membuat strategi politik yang memang begitu gitu ya, yang begitu rupa gitu. Betul, betul. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.